Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 3A. Pada pagi hari ini Senin 1 Februari 2021, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan dan terhindar dari wabah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Nih cuaca alhamdulillah sudah agak cerah ya. Sejak saat Jumat, Sabtu, Ahad diguyur hujan tiap pagi ya. Sekarang kita masuk pada subtema yang keempat ini. Kemarin lupa saya sampaikan. Sekarang aku bisa, silakan contreng halaman 171 sudah selesai semua. Kemudian 172 itu gambar 4 musim ya cuaca ada di dunia, terutama Indonesia, ke bagian 2, musim kemarau dan musim hujan. Dan ada negara yang memiliki 4 musim ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yang pertama. Beberapa hari lalu hujan terus turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Nah, jadi ketika cerah, anak-anak atau teman-teman kalian di gambar ini bersekolah dengan berjalan kaki ya. Sampai di sana dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap. Nah, setelah nyampe di sekolah, inilah percakapan mereka. Yang 1, 2, 3, 4 silakan dibaca saja. Ternyata mereka mencapai atau yang dituju perpustakaan. Di perpustakaan mereka setelah di waktu istirahat tiba itu mereka perpustakaan. Nah, di sana mereka mencari informasi tentang cuaca, musim dan iklim ya. Di dalam perpustakaan harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Nah, apakah ada di SD kita perpustakaan? Insya Allah ada ya. Sekarang ternyata dari sekian banyak itu bukan hanya Beni menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim dan iklim. Berikut informasi dari buku tersebut ya. Itu silakan iklim, cuaca dan perubahannya. Setelah dibaca, kemudian yang tadi ada beberapa contoh musim yang ada di dunia: musim dingin, panas, semi, gugur hujan, dan musim kemarau ya. Indonesia alhamdulillah kebagian menjadi 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Nah, musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai dengan September. Kita lanjut ke menulis. Setelah tadi membaca tentang informasi iklim, cuaca dan perubahannya, silakan tuliskan informasi yang kamu dapat di tempat yang tersedia ya. Artinya ini kan cuaca merupakan suatu gejala alam. Apalagi silakan disebut ada 1, 2, 3, 4 lagi ya. Setelah itu 178 kita berdiskusi sama tentang masih iklim, cuaca dan perubahannya juga. Namun setelah itu teman-teman kalian sorenya ke rumah Edo untuk bertandang atau ngobrol ya, mencari informasi tentang kemarau atau tanam musim dengan Pak Tono yang bekerja di BMKG. Kebetulan Pak Tono adalah temannya ayahnya Edo ya. Tetapi sebelum Pak Tono datang, teman-teman kalian punya kreasinya apa? Dari kain bekas dikumpulkan dan dijahit. Nah, ini ada mengamati, itu ada gambar rumah, pohon dan matahari ya. Tadi gunting kain-kain tadi, maka dibentuk menjadi sebuah kreasi yang sangat indah ya. Sekarang kita masuk kepada 181. Itu mula-mula Edo menggunting berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar ya, sama besar itu 1, 2, 3. Kemudian dibagikan kepada Siti, Lani dan Dayu. Nah, itu jumlahnya berapa ya? Ini adalah contoh penjumlahannya. Kemudian setelah itu Edo motong 4 bagian persegi sama panjang atau sama besarnya. Sama juga kita lanjut kepada halaman 182. 182 sama, ini potongan yang kedua, 3/4 dikurangi 1/4 menjadi 2/4. Ini potongan ketiga dan keempat ya. Potongan kain diberikan kepada Edo, Beni, Udin dan Ibu Edo, masing-masing mendapatkan 1/4 bagian persegi. Nah, sekarang mengamati mengurangkan pecahan berpenyebut sama ya. Lihat silakan, ini contohnya mengapa. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini contohnya 3/4 dikurangi 2/4 menjadi 1/4 ya. Penyebut yang di bawah ya, pembilang yang di atas. Ingat tadi jangan keliru. Sekarang contoh lain, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaian adalah sebagai berikut. 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 5/4. 5 dikurangi 4 gitu kan, jadi 1/6 ya.
Kemudian sama 9 per 15 dikurangi 5 per 15 sama dengan pembilangan dikurangi ya, 9 kurang 15, 9 kurang 5 jadi 4 per 15. Sekarang dapatkah kamu menyelesaikan operasi pecahan dengan penyebut yang sama? 184 silakan, itu silakan dikerjakan 1 2 3 ya. Kemudian setelah tadi 185 karya dengan teknik menempel dan menjahit. Ternyata Edo membagikan kain untuk karyanya dengan kain ini seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan seni rupa 3 dimensi bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Nah, silakan dilihat itu belakangnya ada gambar jarum, kemudian benangnya ya. Langkah pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Ini kita susah prakteknya karena harusnya ini mestinya praktek ya. Kemudian gambar tadi telah terjadi. Nah, itu gambarnya mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini ya. Itu mungkin anak-anakku yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kita satu pembelajaran saja, insya Allah ini udah panjang, kelihatannya lebih dari 15 halaman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dikerjakan tugasnya dengan baik pula. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, istiqomah kita, dan jadikan sebagai amal soleh kita kelak di akhir akan datang kepada kita, memberikan syafaat bagi kita yang senantiasa menjaga istiqomah untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa anak-anakku senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua adalah pintu surga kalian ya, menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.